Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sukuk negara dan obligasi negara untuk pembiayaan defisit APBN. Next slide. Di full screen nggak bisa? Iya, Pak. Itu slide-nya siapa di full screen? Kelompok kami ada saya, ada Ronvika, dan Said Rafli. Lanjut. Apa perlunya negara berhutang? Yang pertama dan utama itu untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Jadi adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan seperti pada masa pandemi ini dan ketahanan pangan seperti bantuan sosial. Penundaan pembiayaan akan justru mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia yang masih relatif tertinggal dibanding dengan negara lain. Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Lanjut. Jadi pembiayaan utang itu kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara. Jadi konsekuensi dari seluruh kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN. Wujud fiskal ekspensif diantaranya melalui percepatan proyek infrastruktur, melalui peningkatan belanja KL, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi pemerintah. Utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum dan untuk pembiayaan kegiatan proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan modal negara atau PMN. Pemberian PMN memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara. Lanjut. Selanjutnya jenis utang. Jenis utang dibagi menjadi dua, yaitu obligasi dan sukuk negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin Pak dan teman-teman semua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang suku. Boleh lanjut slide. Next slide. Pengertian suku ini pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, namun terdapat perbedaan pokok seperti konsep imbalan atau bagi hasilnya itu adanya underlying transaction berupa akad atau perjanjian antar pihak-pihak yang terlibat yang disusun sesuai prinsip syariah. Nah, pengertian sukuk sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab sa yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat. Secara istilah, menurut Accounting and Audition and Organization for Islamic Finance Institution, sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas investasi khusus. Next. Karakteristik sukuk yang pertama yaitu merupakan bukti kepemilikan suatu aset, wujud, atau hak manfaat. Nah, yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Jadi dalam sukuk ini dikenal 3 istilah imbalan,
yaitu yang pertama profit sharing. Nah, profit sharing ini imbalannya tergantung dengan akad yang kita gunakan. Misal kita menggunakan akad mudharabah, maka pendapatan tetap berupa bagian pendapatan dari hasil sewa. Nah, kalau menggunakan ijarah, maka imbalan hasil ini dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan sebagai presentasi dari nilai nominal. Yang ketiga yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Untuk yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vehicle. SPV ini merupakan badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk yang berfungsi sebagai penerbit sukuk, wali amanat, dan menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Selanjutnya yang kelima, memerlukan underlying asset. Nah, underlying asset ini merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Nah, ini merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara sukuk dengan obligasi konvensional. Yang keenam, penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah karena sukuk ini merupakan salah satu instrumen investasi yang berbasis syariah. Lanjut. Lanjut tolong yang tadi. Nah, dalam suku ini ada beberapa akad yang terkandung dalam suku. Yang pertama itu akad ijarah. Akad ijarah ini intinya suku yang diterbitkan ini berdasarkan dari perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain sebagai penjual dan menyewakan hak manfaat atas suatu aset. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Mudharabah ini intinya suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak yang menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah ini intinya suku yang diterbitkan itu berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru. Yang keempat, akad istisna. Akad ini intinya suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad di mana pihak-pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu barang atau proyek yang terlebih dulu berdasarkan kesepakatan. Next slide. Ini untuk tujuan umum dari suku sendiri, yaitu yang pertama memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam. Yang keempat, diversifikasi basis investor SPN. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. Yang ketujuh, mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Dan yang terakhir, memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Boleh lanjut, Sir? Next slide. Nah, jadi sukuk ini secara umum terdapat dua jenis, yaitu yang pertama sukuk yang diterbitkan oleh korporasi dan kedua yang diterbitkan oleh negara. Untuk pembahasan kali ini kami akan membahas sukuk yang diterbitkan oleh negara yang lebih dikenal dengan sebutan SBSN. Nah, sukuk negara ini merupakan surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Next. Nah, bisa dilihat ini.
jenis sukuk negara ini dibagi menjadi dua, yaitu sukuk retail atau SR013, atau ini bisa bilang sukuk retail seri ke-13, dan yang kedua sukuk tabungan ST007 atau sukuk tabungan seri ke-7. Next slide. Yang pertama sukuk retail. Nah, tujuan utama dari sukuk retail ini yaitu untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya, keuntungan berinvestasi dalam suku retail ini yang pertama aman karena suku retail ini dijamin 100% oleh negara, yaitu berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Yang kedua, mudah dan terjangkau. Dalam artian, sukuk retail ini sudah menggunakan sistem online dengan minimum pembelian 1 juta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena imbal hasil dari sukuk retail ini lebih tinggi daripada deposito pajak yang hanya sebesar 15% banding deposito sebesar 20%. Yang keempat yaitu membangun negeri. Nah, sukuk retail ini kan tadi sesuai tujuan utama, hasil penerbitannya itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan. Yang kelima sesuai kebutuhan. Jangka waktu investasi ini kan 3 tahun sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan serta dapat dijual sebelum jatuh tempo. Yang keenam sesuai syariah. Penerbitan sukuk retail ini sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan opini syariah dari MUI. Untuk dasar hukumnya bisa dilihat di PPT ya. Ada dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, PP Nomor 56 tahun 2008 dan seterusnya. Next. Ini karakteristik dari suku retail. Yang pertama, hanya diperbolehkan untuk WNI. Yang kedua itu pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, pemesanan mulai dari 1 juta rupiah. Keempat, tenornya 3 tahun. Kelima, imbalan tetap dibayarkan setiap bulan. Dan yang terakhir, dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau investor domestik. Lanjut. Selanjutnya yang kedua yaitu sukuk tabungan. Nah, sukuk tabungan ini atau disebut juga sebagai green sukuk retail, sukuk tabungan, merupakan penerbitan green sukuk retail pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Keuntungannya sama mungkin secara garis besar sesuai dengan sama dengan sukuk retail, yaitu pokok dan imbalan dijamin oleh negara, tingkat imbalan kompetitif di mana artinya itu lebih tinggi daripada tabungan deposit bank. Terus yang ketiga, imbalan mengambang karena tadi sukuk tabungan ini merupakan investasi dengan bunganya yang majemuk, maka menggunakan imbalan mengambang. Terus yang keempat, imbalan dibayar tiap bulan. Terus early redemption tanpa dikenakan redemption cost oleh pemerintah, sehingga jika mau dijual maka tidak dikenakan cost oleh pemerintah. Sudah berbasis online dan kita sebagai warga negara Indonesia dapat berpartisipasi langsung membangun negeri. Dasar hukumnya bisa dilihat di PPT ya, dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, PMK Nomor 12 tahun 2018 dan selanjutnya. Next. Karakteristik suku tabungan ini secara garis besar juga sama seperti suku retail. Yang pertama untuk WNI saja, tenornya berbeda, yaitu untuk suku tabungan itu 2 tahun, berbasis syariah, mendapatkan fasilitas early redemption, pesanan mulai dari 1 juta, tidak dapat diperdagangkan, dan imbalan mengambang dengan imbalan minimal. Boleh next slide.
setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko ya. Nah, untuk resiko dalam sukuk ini, yang pertama yaitu resiko gagal bayar. Nah, resiko gagal bayar ini adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Selanjutnya yang kedua itu resiko likuiditas. Risiko ini merupakan potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Nah, ini untuk mitigasinya, investor dapat menjual melalui mitra distribusi atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Nah, untuk cara memitigasinya itu apabila harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, maka sebaiknya tidak dijual terlebih dahulu. Next. Ini secara umum perbedaan dan persamaan dari sukuk retail dan tabungan yaitu pada tenornya. Tenor. Tenornya ini untuk sukuk retail 3 tahun dan sukuk tabungan 2 tahun. Untuk minimal depositnya, minimal pemesanannya untuk sukuk retail 1 juta untuk saat ini dan yang sukuk tabungan 2 juta. Yang lainnya sama. Sama imbalannya. Kalau sukuk retail ini fix, kalau yang sukuk tabungan floating. Next. Nah, ini bisa dilihat kontribusi sukuk negara dalam pembangunan selama 2020. Bisa dibaca sendiri ya. Mungkin itu akumulasi penerbitannya sebesar 1.478 triliun selama 2008 sampai dengan 2020. Sebaran alokasinya juga bisa dilihat terdapat pembangunan pada jalur kereta api, pembangunan jalan, dan seterusnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yang dibahas adalah obligasi. Obligasi ini sendiri itu termasuk ke bagian dari surat utang negara, di mana nanti di surat utang negara ini sendiri dibagi menjadi 2, ada obligasi negara dan ada surat perbendaharaan negara. Dan obligasi negara ini juga dibagi 2, ada yang rupiah dan falas. Terus yang rupiah lagi dibagi 2, ada yang variable rate dan fixed rate. Untuk variable rate itu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah SBR atau Savings Bond Retail. Dan yang kedua ada yang fixed rate yang produk oleh negara itu ada obligasi negara retail atau ORI. Tujuan penerbitan surat utang negara untuk investor retail itu ada 5. Yang pertama itu memperluas basis investor di dalam negeri. Jadi misalnya investor-investor dalam negeri itu melalui SBR dan ORI ini jadi punya landasan untuk investasi. Yang kedua, menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Yang ketiga, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Yang keempat, mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi karena kebanyakan dari surat berharga negara ini diperjualkan di dalam negeri dan pemiliknya juga banyak yang dari investor dalam negeri, ini menjadikan adanya kemandirian dalam pembangunan. Yang terakhir itu adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan menengah. Jadi pengertian obligasi menurut KBBI sendiri itu merupakan surat utang pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Sebenarnya bukan hanya dari pemerintah, tapi dari perusahaan-perusahaan lain juga. Seperti yang kita pelajari di AKM. Nah, untuk obligasi sendiri, obligasi ini merupakan efek atau surat berharga yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan perjanjian peminjaman, sehingga sering disebut sebagai surat
utang. Nah, si peminjam akan mengeluarkan atau menjual obligasi kepada si pemberi pinjaman untuk sejumlah uang. Nah, perjanjian itu mensyaratkan pihak yang mengeluarkan obligasi untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal dan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, sama seperti yang kita pelajari di AKM, unsur-unsur dari obligasi sendiri itu ada issuernya atau penerbitnya, ada bondholder atau pemegangnya, ada par atau face value-nya, ada coupon rate, coupon payment, maturity, dan yield to maturity atau YTM. Selanjutnya, yang pertama adalah saving bonds retail atau SBR. Apa aja yang menjadi strukturnya? Yang pertama adalah penerbitnya yang udah pasti adalah Pemerintah Republik Indonesia. Bentuknya itu berupa tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption. Artinya bisa dijual sebelum jatuh tempo tapi pada waktu tertentu. Nah, untuk tenornya sendiri itu 2 tahun, jenis kupon atau imbalannya itu mengambang atau floating with floor, dan spread-nya tetap terhadap preference rate-nya. Nah, nilai nominal per unitnya itu 1 juta, jadi minimum dan kelipatan pemesanannya itu 1 juta. Maksimum pemesanannya 3 miliar, dan tanggal pembayaran kupon itu biasanya setiap tanggal 10 untuk setiap bulan, jadi pembayarannya adalah setiap bulan. Tanggal penyesuaian kuponnya itu 3 hari kerja pemerintah, sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon dengan menggunakan reference rate yang berlaku saat itu. Nah, kustodiannya subregistry. Terkait pajak yang dikenakan itu adalah PPh final sebesar 15%, dan early redemption-nya itu adalah bulan ke-13 setelah pembayaran kupon. Nah, agen pembayar kupon dan pokoknya itu adalah Bank Indonesia. Selanjutnya adalah obligasi retail, negara retail atau ORI. Yang pertama sama, diterbitkan oleh pemerintah, dan yang kedua dia bentuknya tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik yang mengacu pada digit ketiga kode nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification atau SID. Tenornya itu 3 tahun, jenis kuponnya itu adalah fixed rate, nilai nominal per unitnya 1 juta, jadi minimum pemesanan dan kelipatannya juga 1 juta. Agen pembayar kupon dan pokoknya itu Bank Indonesia, maksimum pemesanannya 3 miliar, kustodiannya subregistry, minimum holding periodnya 2 kali periode pembayaran kupon, tanggal pembayarannya tanggal 15, dan perpajakannya sama PPh final 15%. Jadi secara umum perbedaan antara ORI dan SBR itu, kalau ORI itu dapat diperdagangkan, sedangkan SBR itu tidak dapat diperdagangkan, tapi ada yang namanya early redemption. Yang selanjutnya, kalau di ORI itu, dia kuponnya itu fixed rate, sementara kalau di SBR dia mengambang atau floating with floor. Terus yang selanjutnya, terkait dengan tenornya, untuk yang SBR 2 tahun, untuk yang ORI 2 tahun. Ada 10 keuntungan berinvestasi di retail. Ini bisa nanti kami share PPT-nya, jadi bisa dibaca sama-sama. Tapi yang paling pasti dan menjadikannya ini beda sama yang lain karena kupon dan pokok pinjamannya itu dijamin oleh undang-undang. Nah, risiko berinvestasi ada 4 risiko. Secara umum ada 4 risiko, tapi untuk di surat utang negara sendiri atau ORI dan SBR sendiri itu risiko gagal bayarnya itu tidak ada karena dijamin oleh negara. Sedangkan risiko pasar utang, risiko tingkat bunga, dan risiko likuiditas masih melekat pada ORI dan SBR. Risiko pasar sendiri itu adalah risiko kerugian bila pemilik menjual ORI di pasar sekunder pada saat harganya turun. Jadi misalnya dia menjual pada saat 98%. Yang kedua, risiko tingkat bunga. Untuk SBR itu dia bebas risiko karena tingkatnya itu floor rate sampai jatuh tempo. Sedangkan untuk risiko likuiditas terjadi sebelum jatuh tempo pemilik mengalami kesulitan dan menjual ORI di pasar sekunder pada
harga pasar yang wajar. Jadi bisa terjadi risiko likuiditas. Sementara SBR tidak dapat diperdagangkan, namun terdapat fasilitas early redemption. Tapi kalau dia jual di early redemption itu juga dia bisa mengalami risiko likuiditas tadi. Jadi ada perbandingan antara surat utang negara retail dengan investasi lainnya. Ini juga bisa dibaca masing-masing nanti. Tapi yang paling menonjol dari antara SBR dan ORI itu adalah jaminan negara. Untuk SBR dan ORI itu keduanya ada jaminan dari negara, sementara investasi lainnya seperti saham, reksadana terproteksi dan deposito itu tidak memiliki jaminan negara. Untuk deposito ada tapi maksimal 2 miliar dan dengan syarat. Yang selanjutnya adalah antara obligasi dan suku dalam pembiayaan defisit anggaran. Jadi bagaimana sebenarnya obligasi dan suku ini dalam pembiayaan defisit anggaran. Nah, perbedaan yang pertama itu perbedaan surat utang negara dan SBSN dulu. Jadi surat utang negara itu yang tadi obligasi dan SBR, ORI dan SBR, sedangkan SBSN itu yang suku. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama, prinsip dasarnya yang udah pasti, prinsip dasarnya SBN itu menggunakan prinsip syariah. Sementara untuk obligasi negara, dia tanpa syarat dari penerbit. Untuk underlying asset, biasanya SBN itu menggunakan underlying asset, tetapi kalau SUN itu biasanya tidak. Terus fatwa atau opini syariah. Yang pasti sukuk itu memerlukan fatwa atau opini syariah, sementara surat utang negara itu tidak. Yang ketiga itu penggunaan dana. Penggunaan dana SBSN itu digunakan untuk sumber pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek pemerintah. Kalau di obligasi negara atau SUN itu sumber pembiayaan APBN. Untuk returnnya, kalau kita beli SBSN kita bakal dapat imbalan bagi hasil, margin, dan capital gain. Sementara untuk obligasi negara kita dapat bunga dan capital gain saja. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 untuk SBSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 untuk surat utang negara. Yang selanjutnya kalau kita perhatikan di APBN untuk yang 2007 sampai 2019 di bagian E ini yang nomor poin 1 surat berharga negara ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan terakhir di Outlook APBN 2017 itu sebesar 433%. Nah, bagaimana di 2018-2019? Kalau 2020 LKPP-nya kan belum terbit, jadi kami mengambil yang 2018 dan 2019. Untuk 2018 dan 2019 juga mengalami peningkatan, di mana kalau dia ada di bagian 4 ini, kalau dipresentasikan penerimaan dari surat berharga negara ini juga sekitar 400 sekian persen, dan ini meningkat dari 2018 ke 2019, di mana 2018 itu sekitar 782 triliun, dan di 2019 itu sebesar 921 triliunan. Nah, yang selanjutnya, ini grafik dari penurunan defisit anggaran. Kalau kita perhatikan dari 2019 ke 2020, dia mengalami penurunan, walaupun tetap ada defisit, tapi defisit anggarannya negara itu masih dijaga di batas wajarnya, atau kalau kita belajar di pengelolaan keuangan negara itu maksimal 3%, dan di defisitnya negara itu masih di bawah 3%. Yang selanjutnya ini postur utang pemerintah. Kalau kita perhatikan di sini, postur utang pemerintah itu dari 100%, 80,9%-nya itu adalah surat berharga negara. Dan dari 80,9% ini, 59%-nya itu di denominasi rupiah. Artinya 59% pemegang surat berharga negara ini adalah investor dari dalam negeri. Yang selanjutnya adalah ini outstanding SBN. Data ini kami dapat dari webnya DJPU per tanggal 7 Januari 2021. Untuk surat utang negara sendiri ada sebesar 76 triliun. Ini hanya surat utang negara, dan yang ini untuk sukuknya. Karena utangnya pemerintah kan masih ada yang berupa dari falas dan rupiah. Jadi ini yang rupiahnya aja, dan hanya hanya yang suku dan obligasi dan SBR. Jadi kalau dibandingkan antara SBSN dengan surat utang negara, dia itu lebih banyak yang di SBSN.
Jadi yang mendominasi antara suku dan obligasi adalah suku. Yang selanjutnya, bagaimana postur APBN dan sumber pembiayaan defisit. Jadi, sejak tahun 2006, SBN itu dijadikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan defisit negara, defisit anggaran. Jadi, kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, bahkan di 2007, itu sekitar 50% adalah surat berharga negara. Yang kedua itu, postur APBN Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Bahkan, dari postur tersebut bisa dipastikan kalau tahun-tahun depan kemungkinan juga akan masih mengalami defisit. Sebenarnya defisit anggaran ini masih jadi suatu kewajaran karena kita menganut sistem APBN bebas. Yang selanjutnya, yang ketiga, komposisi utang itu lebih banyak didominasi oleh SBN daripada pinjaman. Seperti yang sebelumnya ada 80% SBN. Yang selanjutnya adalah ruang gerak fiskal akibat penerbitan sukuk negara dan obligasi negara. Yang pertama, beban fiskal akibat utang jatuh tempo atau debt maturing. Jadi, dikatakan kalau biasanya utang itu diterbitkan untuk menutupi utang lainnya. Jadi sering dilakukan utang tersebut atau obligasi ini, surat utang negara ini seringnya dipakai untuk refinancing utang-utang sebelumnya. Sementara sukuk negara itu dapat meminimalisir atau bahkan dapat menghindari risiko gagal bayar atau debt trap, karena dalam setiap penerbitannya dalam penerbitan sukuk itu biasanya harus mengharuskan adanya underlying aset yang jelas sebagai dasar transaksinya. Jadi penerbitannya nggak sebebas dari surat utang negara. Yang kedua itu beban fiskal akibat pembayaran bunga utang. Beban fiskal akibat pembayaran bunga utang itu atau debt interest dapat dilihat dari meningkatnya risiko tingkat bunga SBN. Indikator tingkat risiko bunga memang cenderung menurun berfluktuatif, namun risiko pembayaran bunga menyebabkan adanya outstanding portofolio utang yang bertambah. Nah, kenaikan nominal outstanding portofolio dengan suku bunga variable rate akan menaikkan sensitivitas portofolio terhadap perubahan tingkat bunga acuan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, penambahan biaya fluktuatif bunga tidak akan terjadi pada instrumen sukuk bunga. Hal ini karena penerbitan sukuk negara, pembayaran keuntungan kepada investor itu disesuaikan dengan akad yang disepakati berdasarkan prinsip bagi hasil atas keuntungan. Selain itu, di sini karena berdasarkan syariah itu tidak mengenal adanya bunga. Yang ketiga itu beban fiskal akibat pembayaran risiko nilai tukar. Pada dasarnya baik obligasi maupun suku itu keduanya akan menghadapi risiko nilai tukar yang menyebabkan bertambahnya beban fiskal akibat dari penurunan nilai tukar, terlebih pada SBN yang mendominasi valuta asing. Tetapi karena keunikan penerbitan sukuk negara, antara lain dengan skema bagi hasil dan mengharuskan adanya underlying aset, penerbitan sukuk negara diyakini mampu meminimalisir pembayaran yang diakibatkan dari risiko nilai tukar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya, Diva. Buat yang di slide 39 ya kayaknya ya. Yang tentang apa namanya? Tentang yang sejak tahun 2005 SBN kan dijadikan sumber utama dalam pembiayaan defisit anggaran ya. Mau tanya aja sih kenapa kok bisa begitu, sama katanya komposisi utang lebih banyak didominasi oleh SBN daripada kameranya ya. pinjaman. Oh iya, Pak. Jadi tadi kan ya yang di slide ini kan di situ kan dibilang sejak tahun 2006 SBN jadikan sumber utama dalam pembiayaan defisit anggaran. Pengen tahu aja sih kok bisa jadi begitu, kayak perkembangannya kayak gimana, sama yang poin ketiga itu komposisi utang lebih banyak didominasi oleh SBN daripada pinjaman. Itu mau tanya juga sih kenapa aja pemerintah lebih milih SBN daripada yang lainnya aja. Itu aja. Makasih. Makasih Diva. Yang lain ada pertanyaan lain dari teman-teman mungkin? Izin bertanya. Izin bertanya.
dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana cara pemerintah untuk menutup defisit yang ada? Apakah komposisi yang digunakan tetap sama atau ada yang berbeda? Terima kasih. Makasih Ayu. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Oke, aku lanjutin nanya. Aku yang bertanya tentang sukuk retail dan sukuk tabungan. Kalau kita mau berinvestasi nih, itu lebih menghasilkan return yang lebih banyak mana antara sukuk retail atau sukuk tabungan gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Seperti yang udah kami jelaskan sebelumnya itu, kalau utang negara itu 80%-nya itu dari SBN dan sekitar 59% itu dipegang oleh investor dari dalam negeri. Nah, dengan adanya pembiayaan APBN melalui utang, itu mengalami pertumbuhan yang menurun dari awalnya 49% di 2015 itu menjadi minus 9,7% di 2018. Nah, dengan pembiayaan melalui SBN, dia mengalami pertumbuhan itu dari 36,9% di tahun 2015 dan menjadi minus 12,2% di tahun 2018. Jadi selama 2015 sampai 2018 sendiri, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya ada penambahan utang terus diupayakan menurun. Sehingga dengan ada, kalau kita lihat juga di slide ini sendiri, surat berharga negara kan cenderung naik terus-menerus dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga defisit semakin turun. Jadi bisa dibilang SBN ini membantu negara untuk menurunkan defisit anggarannya. Nah, kenapa pemerintah lebih memilih untuk mengeluarkan SBN atau menambah SBN dibandingkan dengan pinjaman lainnya itu karena pemerintah memanfaatkan adanya pembiayaan pembangunan melalui utang yang bersumber dari dalam negeri, baik rakyat Indonesia maupun lembaga yang ada di Indonesia. Seperti yang pertama tadi, tujuannya itu supaya bisa jadi basis bagi investor di Indonesia, terus bisa juga menjadi penguatan untuk investor. Selain itu adanya pembangunan adanya kemandirian pembangunan. Nah, hal ini akan membawa kepada kemandirian pembiayaan pembangunan dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi hal-hal tersebut yang mengakibatkan pemerintah lebih memilih menggunakan SBN karena seperti sebelumnya tadi, masyarakat Indonesia itu masuk ke fase tertarik ke investasi di SBN. Hal ini terbukti dengan adanya sekitar 59% SBN itu dipegang oleh investor dalam negeri. Gimana, Diva? Oke, terima kasih, Vika. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Ayu. Jadi untuk masa pandemi ini, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Mei 2020 mencapai 360,66 triliun yang terdiri dari realisasi surat berharga negara sebesar 344,98 triliun dan realisasi pinjaman sebesar 8,31 triliun. Cukup itu. Apakah sudah cukup, Yuk? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Naufal. Tadi pertanyaannya untuk dari suku retail maupun suku tabungan yang lebih mendapatkan return yang besar yang mana? Nah, jadi gini, untuk secara garis besar, suku retail ini baik suku retail maupun suku tabungan sama-sama menguntungkan ya sifatnya, karena merupakan instrumen investasi yang aman karena risiko gagal bayar yang kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada risiko gagal bayar.
Nah, kalau pertanyaannya return-nya lebih besar mana, mungkin jawabannya itu sukuk retail. Karena kan sukuk retail ini memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 6,05% per annually atau per tahun. Sedangkan untuk sukuk tabungan memiliki tingkat imbalan mengambang minimal 5,5% per annually atau per tahun. Nah, tingkat imbalan ini bisa berubah sepanjang tahun mengacu pada BI Bank Indonesia 7-day reverse repo rate. Jadi sepanjang tahun itu bisa naik, bisa turun. Nah, untuk kasus misal rate-nya naik, itu mungkin jika dihitung, maka kupon yang berlaku itu sebesar 6% per annually. Nah, kalau misal nanti rate-nya turun sepanjang tahun itu, maka kupon yang digunakan itu ya tadi sebesar 5,5%. Jadi secara garis besar lebih menguntungkan sukuk retail. Namun kembali lagi ke pribadi masing-masing, tujuan dari kalian berinvestasi itu apa? Karena dari dua instrumen ini merupakan instrumen yang baik untuk dipilih karena selain menguntungkan kita juga dapat berkontribusi untuk negara. Karena modalnya kecil dan mungkin kita sebagai mahasiswa boleh untuk memulai berinvestasi di sukuk karena modalnya yang kecil hanya untuk yang retail 1 juta, yang tabungan 2 juta. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa yang belum mendapatkan penghasilan namun dapat penghasilan dari orang tua, mungkin bisa menginvestasikan uang kita ke sukuk sehingga kita dapat berkontribusi untuk negara. Mungkin itu aja. Gimana pendapatnya Noval? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab itu dulu. Dari Pak Sofan mungkin ada yang mau ditambah, Pak?